Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Geografi. Pada hari ini kita kembali belajar geografi untuk kelas 12 semester 1. Sudah siap belajar? Nah, sebelumnya ada satu ungkapan di mana jangan sampai kehadiranmu di kelas tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidupmu. Artinya apa? Jangan sampai saat pembelajaran kita tidak menyimak dengan sungguh apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari, sehingga tidak membawa perubahan apa-apa terhadap apa yang kita pikirkan dalam mencari ilmu. Oke, kita lanjut kepada materinya, yaitu pusat pertumbuhan atau growth center. Nah, berbicara tentang pusat pertumbuhan, setidaknya ada 4 yang harus Ananda pahami, yaitu apa itu pusat pertumbuhan dan bagaimana fungsinya. Yang kedua, faktor penentu dari pusat pertumbuhan. Yang ketiga, teori-teori yang mendukung dari pusat pertumbuhan. Dan yang keempat adalah interaksi antar wilayah pertumbuhan. Mari kita pahami satu-satu. Pengertian pusat pertumbuhan. Berbicara tentang pusat pertumbuhan, tentu kita harus memahami definisinya. Nah, pusat pertumbuhan itu apa? Merupakan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan wilayah sekitarnya, sehingga mampu merangsang atau mengajak wilayah sekitarnya untuk bertumbuh juga. Nah, ada definisi lain menyatakan bahwa pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan berbagai kegiatan yang identik dengan kota. Jadi pusat pertumbuhan itu merupakan pusat kegiatan ya. Nah, dia identik dengan kota. Contohnya apa? Contohnya di kota Jakarta. Setelah pengertian pusat pertumbuhan, selanjutnya kita bahas satu soal berikut. Nah, jika kita amati, pertumbuhan wilayah pada gambar akan lebih pesat jika pengembangannya ke arah titik-titik karena titik-titik. Yang A, hutan, udaranya yang mesti bersih. Ini kurang tepat karena pengembangan wilayah ke hutan itu jarang dilakukan ya, karena hutan itu sering digunakan sebagai hutan lindung dan lain-lain. Yang kedua, pelabuhan, tempat peluang ekspor dan impor, juga kurang tepat karena wilayah pelabuhan juga tidak terlalu luas. Yang ketiga, pusat perdagangan, dekat lokasi pemasaran barang dan jasa. Nah, kita lihat pusat perdagangan. Nah, di sini pengembangannya juga dapat dilakukan di mana manusianya di sini cukup banyak yang berdagang ya. Jadi pertumbuhan wilayahnya berawal dari ekonomi. Sedangkan yang D, kawasan industri dekat dengan lokasi produksi. Nah, jika kita lihat di sini adalah industri-industri yang berorientasi ke bahan baku seperti semen. Nah, di sini mungkin manusianya masih terbatas. Jadi jawabannya adalah C, pusat perdagangan. Karena manusia yang cukup banyak dan tumbuh melalui ekonomi yang kreatif. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, pengembangan kota seperti gambar akan lebih pesat pemekarannya ke arah A. 1. Udara masih sejuk ke pegunungan. Nah, juga belum tepat. 2. Lahannya masih luas, yaitu hutan, juga tidak tepat karena seperti yang kita bahas tadi. 3. Harga tanah masih murah, yang C. Pembangunan. Ini juga kurang tepat karena kalau wilayah pembangunan itu harga tanahnya udah mulai meningkat ya. Yang keempat, daerah maritim, yaitu di pelabuhan. Ini juga kurang tepat menyangkut wilayah tadi. Yang kelima, pusat aktivitas manusia, industri. Nah, ini bisa dilakukan karena orientasi industrinya tidak hanya pada bahan baku, berbeda dengan opsi yang tadi. Jadi jawabannya adalah E, pusat aktivitas manusia. Karena manusia juga banyak dan industrinya juga tidak hanya berorientasi pada satu industri. Kita masuk ke materi berikutnya. Lalu, kenapa Pak kita harus belajar fungsi pusat pertumbuhan? Ternyata ada 3 hal nih yang penting kita pahami, yaitu untuk memudahkan koordinasi, melihat perkembangan wilayah, serta meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi 3 hal inilah kenapa kita harus mempelajari pusat pertumbuhan, karena fungsinya itu sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut kepada faktor penentu pusat pertumbuhan. Saya sudah membuat rumusnya, yaitu SSTF. S yang pertama adalah sumber daya alam, S yang kedua adalah sumber daya manusia, T adalah topografi, dan F adalah fasilitas. Kita lihat satu-satu. Sumber daya alam berguna sebagai modal awal dalam pertumbuhan. Sumber daya manusia berguna dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi, kalau sumber daya manusianya berkualitas, maka sumber daya alam dapat terkelola dengan baik sehingga terciptanya pertumbuhan wilayah.
Selanjutnya dari faktor topografi atau morfologi tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, di sini dapat kita bahas menjadi dua, yaitu di dataran rendah dan dataran tinggi, di mana dataran rendah itu lebih berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Kenapa? Karena daerah ini lebih landai atau datar, berbeda dengan daerah dataran tinggi yang topografinya beragam atau banyak juga yang curam. Namun, tidak sedikit kota yang dapat tumbuh juga di dataran tinggi, tergantung dari fasilitas penunjangnya, seperti kota Bandung. Yang keempat dari segi fasilitas, meliputi jalan, jaringan telkom, listrik, sanitasi, penyedia bahan bakar, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Itulah 4 faktor yang harus diingat. Selanjutnya, kita masuk ke pusat-pusat wilayah pembangunan di Indonesia, di mana pusat wilayah pembangunan Indonesia dibagi menjadi 4 regional dari Sabang sampai Merauke, yaitu regional A berpusat di Medan, B di Jakarta, C di Surabaya, dan D Makassar. Nah, wilayah Medan 1 itu memiliki pusat di Medan. Nah, wilayah Medan 2 itu berpusat di Pekanbaru. Nah, silahkan dipahami pusat-pusat wilayah pembangunan di Indonesia. Biasanya dalam soal ujian itu hanya ditanyakan beberapa pusat pertumbuhan saja. Misalkan untuk wilayah 8 itu pusatnya di Makassar, wilayah 10 pusatnya di Sorong. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teori pusat pertumbuhan, di mana ada polarisasi ekonomi menurut Myrdal, kutub pertumbuhan atau growth pole menurut Perroux 1950, teori sentral menurut Christaller, serta teori sektor menurut August Loos. Nah, teori polarisasi ekonomi menurut Myrdal menyatakan bahwa ada daerah inti dan ada daerah periferi. Daerah inti atau core, sedangkan periferi adalah daerah pinggiran, merupakan daerah yang saling mempengaruhi dalam terciptanya suatu pertumbuhan. Jadi, wilayah pinggiran dipengaruhi oleh wilayah inti untuk dapat tumbuh. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan menurut Perroux, dia menyatakan bahwa teori ini berfokus pada pusat pelayanan serta kekuatan sentripetal. Nah, pusat pelayanan ini berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang ada di suatu wilayah. Sedangkan kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang menarik ke dalam kenapa suatu wilayah dapat tumbuh. Dan teori growth pole ini juga mengatakan bahwa kutub pertumbuhan itu tidak tumbuh di sembarang tempat, tapi di tempat-tempat tertentu yang mampu mendukung tempat itu untuk bertumbuh. Selanjutnya, teori sentral menurut Christaller, dia mengkaji menjadi 2 hal poin, yaitu lokasi dan pola permukiman. Nah, jadi dari lokasi suatu daerah, suatu objek, serta bagaimana persebaran permukimannya sehingga terciptalah suatu pertumbuhan. Sedangkan teori sektor, dia mengkaji pusat pertumbuhan berdasarkan teori heksagonal. Nah, dia masih berkaitan dengan teori Christaller dan Loos, teori sektor. Jadi teori Christaller dan sektor ini kayak berkaitan satu sama lain. Kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini, jika Ananda lihat, terdapat 3 heksagonal yang berbeda warna ya secara sepintas. Kita lihat heksagonal 1, hierarki 3, di mana warna biru memakai sepertiga dari warna kuning. Nah, yang kedua, warna hitam memakai setengah dari warna hijau. Dan pada gambar yang ketiga, seluruhnya berwarna merah atau memakai keseluruhan atau 1. Nah, ternyata ini memiliki fungsi masing-masing, di mana untuk teori sentral asas pasar itu hierarkinya 3, sepertiga dari wilayah bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk transportasi itu keempat. Nah, jadi dia menggunakan setengah dari wilayah. Selanjutnya ada tempat sentral menurut administrasi yang membahas pemerintahan, dia membahas menggunakan 1 atau keseluruhan, dan ini berada pada hierarki K7. Jadi yang perlu diingat adalah bedakan penggunaannya sesuai hierarki. Kalau K3 untuk pasar, K4 untuk transportasi, sedangkan K7 untuk pemerintahan. Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu daya dukung dan interaksi wilayah. Nah, selanjutnya teori gravitasi, yaitu 2 buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya yang dikenal dengan gravitasi. Kalau dalam geografi, 2 buah benda ini diganti dengan jumlah penduduk, ya. Selanjutnya, teori titik henti atau breaking point teori. Dia merupakan teori modifikasi gravitasi Rayleigh,
Teori ini membaratkan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Jadi di sini kita akan mencari titik henti suatu objek di antara dua wilayah. Oke, kita lihat pada soal yang pertama. Nah, di sini adalah teori grafik, ya. Rumusnya ini adalah indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan bagi jumlah kota. Nah, jika kita masukkan ke rumus, jumlah jalannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, jumlah jalannya ada 9, sedangkan jumlah titik atau kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, jumlah jalannya ada 9 dibagi 6, hasilnya adalah 1,5. Didapatkan hasil bahwa indeks konektivitas wilayah A ini adalah 1,5. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Silahkan dikerjakan soal berikut. Nah, hitung jumlah jalannya serta titiknya sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Oke, kita lanjut kepada. Nah, inilah hasilnya kira-kira, di mana jumlah jaringan jalannya 10, jumlah kotanya 7, sehingga IK atau indeks konektivitasnya adalah 1,4. Nah, jika hasil kamu 1,4, berarti kamu sudah berhasil mengerjakan contoh soal ini. Kita masuk kepada contoh soal berikutnya. Nah, kekuatan interaksi wilayah pada gambar di atas dengan melihat indeks konektivitasnya adalah sebesar, kita masukkan rumus IK sama dengan jalan bagi titik yang ada. Berarti jalannya di sini ada 3, nah titiknya ada 4, 3/4. Hasilnya berapa? Nah, itulah hasil untuk soal berikut ini. Silahkan dikerjakan. Kita masuk ke teori graviti. Nah, teori graviti ini Ananda, dia masih sama seperti teori Newton, di mana konstanta atau 1 dikali penduduk A kali penduduk B per jarak AKB dikuadratkan. Nah, supaya tidak bingung, kita masukkan ke rumus, ya. Nah, konstanta ini kita abaikan atau boleh dihilangkan. Nah, penduduk A ada 20.000, penduduk B ada 30.000. Sedangkan jarak AKB adalah 50. Nah, 20.000 kali 30.000 didapatkan hasil 600 juta, sedangkan 50 dikuadratkan 50 kali 50 hasilnya 2.500. Didapatkan hasil interaksi AKB adalah 240.000. Nah, kita lihat dulu interaksi B ke C ya. Nah, interaksi B ke C adalah jumlah penduduk B tadi kan 30.000, sedangkan penduduk C 40.000. Sedangkan jarak B ke C adalah 100 dikuadratkan. Hasilnya adalah 120.000. Nah, di sini kita dapat membuat perbandingan wilayah mana sih yang daya tariknya lebih kuat. Nah, yaitu hasil yang pertama tadi 240.000 dibagi 120.000. Jika dibuat perbandingan adalah 2:1. Artinya wilayah AKB lebih kuat interaksinya dibandingkan B ke C. Kita masuk contoh soal berikut. Nah, penduduk wilayah X adalah 6.000 jiwa dan wilayah Y adalah 4.000 jiwa. Jarak kedua wilayah tersebut adalah 40 km. Menurut teori graviti, besarnya kekuatan interaksi wilayah tersebut adalah, nah cara cepatnya tinggal di 6 kali 4.000 bagi 40 dikuadratkan. Hasilnya itu 15.000. Nah, itulah contoh soalnya. Kita lihat lagi, teori yang ketiga, teori titik henti, di mana mencari titik henti dari kota AKB adalah jarak bagi konstanta tambah penduduk yang banyak bagi penduduk yang sedikit. Nah, jaraknya adalah nanti diketahui dari soal, konstantanya 1 tambah penduduk yang banyak bagi penduduk yang sedikit. Kita contohkan pada soal, di mana jaraknya ternyata 90 kilo, sedangkan penduduk yang A atau penduduk yang sedikit 20.000, penduduk B atau penduduk yang banyak 80.000. Nah, konstantanya 1 ya. Nah, jawabnya sangat mudah, jadi kita masukkan aja jaraknya 90, K-nya 1, tambah akar dari penduduk yang banyak bagi yang sedikit, 80.000 bagi 20.000. Didapatkan hasil 90 per 1 tambah akar 4, sama dengan 90 per 1 tambah 2. Nah, 90 per 1 tambah 2 artinya 90 bagi 3, hasilnya adalah 30 km. Jadi titik hentinya adalah 30 km. Nah, yang paling penting di sini adalah titiknya dari kota mana. Ingat bahwa kita melihat dari penduduknya yang lebih sedikit. Jadi, 30 km dari kota
A ya, karena penduduk A hanya 20.000 sedangkan B 80.000. Nah, jadi jawabannya 30 km diukur dari kota A karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, berikut ada contoh soalnya. Jumlah penduduk A 10.000 dan desa E 2.500. Jarak A ke E adalah 30. Akan dibangun rumah sakit di antara desa dan kota tersebut. Manakah lokasi yang tepat untuk membangun rumah sakit? Silahkan dicari dengan rumus sebelumnya. Nah, ini juga ada soal yang mirip. Nah, jumlah penduduk A 75.000, B 300.000, dan jarak keduanya 9 kilo. Nah, titik hentinya berada di K. Silahkan dicari juga. Nah, interaksi antara wilayah pertumbuhan ini dapat kita lihat berdasarkan ekonomi, manusia, dan budaya. Ekonomi ini berkaitan dengan kesempatan kerja, kawasan perdagangan, dan pariwisata. Sedangkan aspek manusia berkaitan dengan mobilitas penduduk dan kepadatannya, serta aspek budaya berkaitan dengan teknologi informasi yang berkembang. Oke, itulah materi kita hari ini.